Renungan Pagi Maranatha oleh Ellen G. White, 29 Januari 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah kebangkitan dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar menerima Yesus Kristus, anak yang Bapa peranakan, sebab keilahiannya adalah jaminan hidup yang kekal. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh adik Elgira Ayorbaba. Kepada adik El, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua. Renungan kita hari ini tanggal 29 Januari tahun 2026 dengan judul Kesusahan di Segala Sisi. Ayat inti terdapat di dalam Zefanya 2 ayat 3. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukum-Nya, carilah keadilan, carilah kerendahan hati, mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Tidak ada pemandangan yang lebih menyedihkan daripada mereka yang telah ditebus oleh darah Kristus, lalu menjadikan olok-olok pesan Injil yang penuh kasih, menyangkal keilahian Kristus dan mempercayai akal manusia yang terbatas serta argumen yang tidak memiliki dasar. Ketika diuji oleh penderitaan, ketika berhadapan dengan kematian, semua kesesatan yang mereka pelihara akan lenyap seperti embun di bawah sinar matahari. Betapa mengerikan berdiri di samping peti mati seseorang yang telah menolak panggilan kasih karunia ilahi. Betapa mengerikan untuk berkata, inilah hidup yang hilang. Inilah seseorang yang seharusnya dapat mencapai standar tertinggi dan memperoleh hidup kekal. Tetapi ia menyerahkan dirinya kepada iblis, terjerat oleh filsafat sia-sia manusia, dan menjadi mainan si jahat. Pengharapan Kristen adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Kita masing-masing memiliki pekerjaan pribadi untuk mempersiapkan diri menghadapi peristiwa besar yang ada di depan kita. Kaum muda harus mencari Allah dengan lebih sungguh-sungguh. Badai sedang datang dan kita harus bersiap menghadapi amarahnya dengan pertobatan kepada Allah dan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan akan bangkit untuk menggoncangkan bumi dengan dahsyat. Kita akan melihat kesusahan di segala sisi. Ribuan kapal akan dilemparkan ke kedalaman laut. Armada laut akan tenggelam dan jutaan nyawa manusia akan hilang. Api akan berkobar secara tiba-tiba dan tidak ada usaha manusia yang mampu memadamkannya. Istana-istana dunia akan dilahap oleh amukan api. Kecelakaan kereta api akan semakin sering terjadi. Kekacauan, tabrakan, dan kematian tanpa peringatan akan terjadi di jalur-jalur perjalanan besar. Akhir sudah dekat, masa percobaan segera berakhir. Oh, marilah kita mencari Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Nabi berkata, carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di bumi, yang melakukan hukum-Nya, carilah keadilan, carilah kerendahan hati,
mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Zefanya 2 ayat 3. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan adik Elvira. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Roh Nubuat berkata dalam The Desire of Ages halaman 530 paragraf 3. Keilahian Kristus adalah jaminan hidup kekal bagi orang percaya. Artinya, keilahian Yesus itu vital bagi kita. Sebab itulah jaminan hidup kekal bagi kita. Mengapa kebenaran ini penting sekali kita pahami? Sebab renungan pagi hari ini berkata dalam Maranatha halaman 37 paragraf 2. Tidak ada pemandangan yang lebih menyedihkan daripada mereka yang telah ditebus oleh darah Kristus lalu menjadikan olok-olok pesan Injil yang penuh kasih, menyangkal keilahian Kristus dan mempercayai akal manusia yang terbatas serta argumen yang tidak memiliki dasar. Ketika diuji oleh penderitaan, ketika berhadapan dengan kematian, semua kesesatan yang mereka pelihara akan lenyap seperti embun di bawah sinar matahari. Jadi, pada akhir zaman ini akan ada orang-orang yang menyangkal keilahian Yesus. Artinya, mereka akan binasa jika tidak bertobat. Sebab keilahian Yesus adalah jaminan hidup kekal bagi kita. Nah, apakah dasar keilahian Yesus? Ini suatu kebenaran yang wajib diketahui dan dipahami oleh semua orang, sebab itulah hidup yang kekal. Kerinduan Segala Zaman Jilid 2 halaman 150 paragraf 1 berkata, terhadap perkataan Juru Selamat, percayakah engkau akan hal ini? Marta menyahut, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dunia ini. Ia tidak mengerti segala makna perkataan yang diucapkan oleh Kristus, tetapi ia, yaitu Marta, mengakui imannya pada keilahiannya, serta keyakinannya bahwa ia sanggup melaksanakan apa saja yang berkenan kepadanya. Berdasarkan tulisan Roh Nubuat ini, Marta percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang akan datang ke dunia ini. Sebab memang orang Yahudi percaya bahwa Mesias itu adalah Anak Allah. Melalui pengakuan Marta terlihat jelas bahwa Yesus adalah Anak Allah bahkan sebelum Dia datang ke dunia ini. Sebab Marta berkata, Dia yang akan datang dan Dia tersebut adalah Anak Allah. Dan oleh karena percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah, Marta akui bahwa itulah dasar keilahian Yesus. Yesus ilahi bukan karena Dia muncul bersamaan dengan Bapa, tetapi Yesus ilahi karena Dia adalah Anaknya Allah yang ilahi. Anak dan Bapa sama alamiahnya, yaitu alamiah ilahi. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata dalam Patriarchs and Prophets halaman 34 paragraf 1. Kristus Sang Firman, Anak Tunggal yang diperanakkan Allah, adalah satu dengan Bapa yang kekal, satu dalam alamiah, karakter dan tujuan, satu-satunya pribadi yang dapat masuk ke dalam semua dewan dan maksud Allah. Jadi, keilahian Yesus adalah keilahian oleh karena lahir dari Bapa. Alamiah Yesus sama dengan alamiah Bapanya, yaitu alamiah Allah, alamiah ilahi. Inilah jaminan hidup kekal bagi kita semua yang percaya. Itu sebabnya Yohanes yang kekasih menuliskan dalam 1 Yohanes 5 ayat 11 dan 12. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anak-Nya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Keilahian Yesus yang menjadi jaminan hidup kekal bagi kita adalah hidupnya Yesus. Dan hidup Yesus itu berasal dari Bapa. The Desire of Ages halaman 21 paragraf 2 menyatakan, segala sesuatu diterima Kristus dari Allah, yaitu Bapanya, tetapi Ia menerima untuk kemudian memberi. Demikianlah di istana sorga dalam pelayanannya kepada semua makhluk, melalui Anak yang kekasih, hidup Bapa mengalir kepada semuanya. Perhatikan saudara sekalian, melalui Yesus, hidup Bapa mengalir kepada semuanya.
Melalui Sang Anak, hidup tersebut kembali pula dalam rupa puji-pujian dan pelayanan gembira, gelombang kasih yang meluap-luap kepada sumber besar dari semuanya, yaitu Bapa. Dengan demikian, melalui Kristus, lingkaran kebaikan menjadi lengkap, yang menggambarkan karakter Sang Pemberi Agung, hukum kehidupan. Roh Nubuat dengan jelas berkata, hidup Bapa mengalir melalui Anaknya. Bapa adalah sumber besar dari segala sesuatu. Bapalah sumber kehidupan. Dia adalah Allah dan Bapa dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Hidup Bapalah mengalir kepada semuanya melalui Yesus. Semua kebajikan yang dari Bapa mengalir melalui Anaknya. Inilah makna dari Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal di dalam Anaknya. Hidup yang kekal itu adalah hidup ilahi, dan itulah jaminan bagi kita. Oleh sebab itu, renungan pagi hari ini berkata dalam Maranatha halaman 37 paragraf 3. Betapa mengerikan berdiri di samping peti mati seseorang yang telah menolak panggilan kasih karunia ilahi. Betapa mengerikan untuk berkata, inilah hidup yang hilang. Inilah seseorang yang seharusnya dapat mencapai standar tertinggi dan memperoleh hidup kekal. Tetapi ia menyerahkan dirinya kepada iblis, terjerat oleh filsafat sia-sia manusia, dan menjadi mainan si jahat. Pengharapan Kristen adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Kita masing-masing memiliki pekerjaan pribadi untuk mempersiapkan diri menghadapi peristiwa besar yang ada di depan kita. Jangan sampai hal ini terjadi bagi kita, karena kita menyangkal keilahian Yesus, menyangkal bahwa Yesus adalah anak yang Bapa peranakkan. Sebab hidup Bapa hanya mengalir melalui anak yang Bapa peranakkan. Karenanya, renungan pagi hari ini ditutup dengan, carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di bumi, yang melakukan hukum-Nya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati, mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Sefanya 2 ayat 3. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang menguatkan pada pagi hari ini. Agar kami sebagai umat-umat-Mu menerima Kristus sebagai anak yang Bapa peranakkan. Karena itulah dasar keilahiannya, dan keilahian Kristus itulah jaminan hidup kekal bagi kami. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab pemberian roh adalah pemberian hidup Yesus. Dan dengan menerima hidupnya Yesus, itulah wujud daripada kami turut mengambil bagian dalam kodrat ilahi, dan itulah jaminan bagi kami untuk mewarisi kerajaan sorga nanti. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.